Oke, kembali lagi kepada Bang Chandri. Dan sini kita akan membahas tentang apa aja lah yang mau dibahas. Apun pening ini mau dibahas kayak mana. Dan ukuran yang mau dibahas kan apa ya? Susah sih menjelaskan. Untuk yang hari ini semuanya kan indah pada waktunya. Dan sekarang kita mau lihat ilmu pengetahuan umum, dan ntar lagi kita akan curhat bagaimana keadaan sebenarnya sih pengalaman hidup. Oke, aku ada mau cerita sama kalian. Mau nanya ya, kenapa sih manusia ini akhir-akhir ini taunya cari uang, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir tujuan hidup kita ngapain ya? Aku pun bingung ini ngapain sebenarnya ada di bumi ini. Nanti kita besar, dari kecil besar, tua, mati, terus itu nggak tahu ngapain lagi. Gitu-gitu banyak kayak yang buat balik hidup ini. Terus kalau udah mati pasti kalian bingung kan? Kalau coba kalian bayangkan, kalian itu kalau udah mati kemana coba? Kalau udah mati, ya sih kalau udah mati bisa sih ya. Apa kalian masuk surga apa gimana? Kasih respon kalian ya. Pengetahuan yang udah tahu setelah dia hidup di dunia ini dia pernah ke surga. Kalau orang udah pernah ke surga balik ke bumi ini dan dia lagi ke surga, enak juga ya. Pesta ya. Kita ngoceh-ngoceh nggak jelas gini lah, namanya konten apa nggak ngerti ya. Ini adalah kesaksian hidup seorang yang bernama Mugandi, seorang mantan dukun sakti di Afrika, mantan murid Lucifer yang sering keluar masuk neraka dengan bebasnya. Berikut kesaksiannya yang telah dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Mugandi, Direbut dari Cengkeraman Iblis Bab 1. Aku di Pernah ke surga balik lagi, enak juga ya. Guys, kenal kalian sama Daud Tony gak? Daud Tony itu katanya udah pernah ke surga dan balik lagi. Dia pendeta hebat sih, ngerti masalah setan, main bekas suka setan ya. Kayak kita sih, bekas tukang masak tiba-tiba
buka pernah kerja di restoran gitu kan, ya ini kan tempat restoran, terus ya gitu ya pasti bisa masak di rumah, bisa buka jualan pinggir jalan itu ya pakai tenda-tenda, itu diibaratkan lah ya namanya bekas, pasti bisa ngapain setan, namanya udah pernah ke situ. Kayak kita nih orang biasa yang nggak ada pengalamannya mengenai dunia lain, mengenai cerita-cerita lain, kehidupan lain, dan kasih tahu kalian ya, yang masih baru-baru, yang baru-baru merantau, kuncinya kalian supaya tenang merantau kalian. Kayak aku udah merantau udah lama kali lah, ada hampir 12 tahun 13 tahun lah merantau. Kasih tahu kalian ya, merantau itu paling pertama itu kalian mesti ada teman kalian itu yang benar-benar, teman kalian itu yang benar-benar ngerti sama kalian. Itu bisa kalian uji tuh, kalian lihat dia benar-benar peduli itu waktu kalian sakit lah. Kalau udah kalian sakit dia ada, nah berarti dia itu ada sama kalian, berarti dia bagus sama kalian. Dan kalian kalau perhatikan ya, yang baru-baru kalau mau pengen kerja, benar-benarlah kerja, janganlah buat aneh-aneh. Karena kalian kalau udah masuk kerja dan kalian belum dapat terima gaji, kalian pas kalau belum dapat terima gaji, janganlah buat ulah dulu dalam kerjaan itu. Nanti senior kalian pernah ngeliat kalian, bisa-bisa kalian dipecat, kalian dipecat, kau cari kerja lagi, ngulang dari awal lagi, dan waktu kalian itu habis modal awal, jadinya beli-beli makan gitu ya. Gimana bilangnya, dulu kehidupan aku susah juga ya, nggak tahu kayak mana gitu. Aku merantau pun untang-lantung sempat di jalan. Sekarang udah kerja di restoran gini, untang-lantung apa ini dia sih, nama merantau ya sedikit ya. Dan satu ingatkan kalian ya, para masyarakat plus 62 ini, kalau ada setan yang masuk ke tubuh siapapun, yang kesurupan kalau orang bilang, jangan pernah ikut apa kemauan setan. Aku bilang kalian, jangan pernah ikut apa kemauannya. Kuncinya udah, jangan pernah ikut mau. Habis itu karena tanamkan di mindset kalian. Di mindset kalian itu ingat bahwa setan itu bapak orang yang pembohong ya, dia itu raja pembohong, itu yang kalian. Karena setelah kalian ikuti ya, pasti nanti ada cerita-cerita lain lagi, cerita-cerita lain yang direkayasa, walaupun yang dibilangnya itu berkaitan sama yang korban, kejadian yang dikorban, jangan pernah kalian ikuti. Karena kenapa ya, kalau kalian ikuti susah rupanya nanti, maka kalian panjang. Kayak mana dibilangnya,
hmm, penting lah mau dibilang, jangan pernah percaya lah. Kalaupun ada nanti teman kalian ya, ini khusus atau di kerja manapun ya, atau di tempat mana yang daerah-daerahnya mungkin tempat pengangkar, kalau ada teman kalian yang kesurupan, jangan pernah bawa si korban ke tempat orang pintar yang kekuatannya itu dari dia. Ngerti maksudnya? Kekuatan yang bisa ngusir setan itu hanya kuasa dari surga, dari langit, dari Tuhan. Kalau aku ya percaya sama Yesus ya, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Kalau dia merasa kalau dia memang dia orang pintar, dia nggak bilang itu kuasanya itu nggak dari dia gitu. Itu dia selalu bilang itu, kok bisa kok ngapain yang setan, itu kuasa dari Tuhan gitu. Nah, itu memang orang yang benar-benar rendah hati, yang percaya sama Tuhan. Kalau dibilang dari dia kuasanya, itu biasa dia percaya sama ilmu hitam sama ilmu putih. Dan jangan pernah bawa ke situ orang, karena setelah kalian bawa nanti itu diibaratkan dia ngusir untuk sementara, dan pada akhirnya dia tuh kambuh lagi, masuk lagi, kambuh lagi, masuk lagi. Dan setelah kalian kalau udah dia diusir setan gitu sama dia, itu diibaratkan jangan dibuat dia sendiri gitu. Terus tanamkanlah dia sama lagu-lagu ya, lagu Tuhan lah, ilmu-ilmu agama gitu. Nanti susah lah bakal ke depannya. Terus apa yang dibilang? Dan ingat, kalau orang tua ya, apalagi kalau daerah-daerah kampung pelosok, kayak mana bilangnya, ada itu orang-orang kampung itu bukan ngejek orang kampung. Ada itu orang kampung itu kalau anaknya merantau, dia langsung kayak ngasih sesuatu jimat gitu sama anaknya. Jangan pernah gitu. Jangan pernah ngasih kekuatan ya berhubungan dengan kekuatan kegelapan lah. Nanti kalian pikir anak kalian aman-aman aja, rupanya bukan aman ya. Bilang nggak pernah aman lah, pasti nanti setahun 2 tahun ke depan itu terjadi apa-apa itu sama anak kalian. Dan jangan pernah apa-apa, karena kalian nggak tahu kedepannya itu. Karena kan kalau dia bilang kehidupan setan yang di kampung kalian sama setan yang di sini berbeda, rusak nanti anak kalian. Jangan rimain pakai apa konten kreator pakai jek. Adalah hal yang terbaik nih. Tunggu ya. Itulah diingatkan dulu buat para perantau yang punya pengalaman, apalagi perantau yang merantau ini. Yang kayak mana lah ya, berjuang. Ada yang perantau dia berjuang untuk dirinya sendiri, itu nggak dilarang sih, memang bagus. Tapi biasa kalau orang merantau untuk dirinya sendiri, pasti bakalan ada kenaikan lah, ada kenaikan ekonomi, apa sukses gitu kalau orang bilang. Tapi kalau dibilang merantau untuk membutuhi kehidupan rumah tangga keluarganya, pasti nggak bakal sukses. Karena
Kalau orang Batak bilang hasini roha Tuhan itu yang buat dia sukses. Kalau dibuat dia jadi sukses itu susah, karena dia berpikir dia merantau itu bukan untuk dia. Tapi ada sih nanti upahnya yang di surga itu. Gak usah Pak, memang kadang dikalis ya kuliah. Kalau orang-orang kayak aku udah pernah alami ya, kita udah dapat, udah kerja, terima gaji, bahkan sebelum gajian pun kita udah dapat teleponan masuk dari kampung untuk minta duit. Kita kan bisa ngasih sih, namanya kan rezeki kita ya, dikasih Tuhan, mungkin dititipkan sama kita. Itu paling rezeki itu rezeki yang dititipkan sama kita itu memang kalau udah kita pegang terus kita kasih sama orang, apalagi udah hasil kerja keras kita kasih, memang udah nyampe yang mintanya ini, apalagi orang tua kita ya. Tapi kita kadang sedih lah gitu, apalagi uang kita pas-pasan, kelihatan lagi sama orang yang dia merantau hanya untuk dia sendiri. Rasanya mau nangis rasanya. Kalau dengar lagi itu, dengar cerita gitu, Mau belanja lagi kok. kalau kayak mana ini ya hidup ini. Pernah ku sangka yang paling sedihnya kalau yang merantau ini kayak mana dibilangnya, pocket sendiri nih, curhat sendiri rasanya. Aduh, tapi hebat juga orang yang podcast yang apa itu ya, ya enggak ya. Kadang ku perhatikan tujuan kita yang di dunia ini ngapain aja lah coba. Kadang stres, heran aja sih tujuan kita ini. Nanti besar gini, kalian tuh sampai pikir kan hidup kalian kayak gini, apalagi kalau nggak ada kerjanya pasti terasa tuh mikirkan. Yang nggak bekerja ya pasti terasa kalian, yang bekerja pun terasa kalau lagi sendiri dia. Begitu lah, amun besar, apalagi mau mati lagi. Kalau mati melemah bertobat lagi sakit kali rasanya. Hidup ini kayak mana dibilangnya? Kalian pikirkan nggak kalian? Kalian di dunia ini ngapain lah coba? Hanya besar,
nikah punya anak, iya punya anak memang bahagia. Terus setelah mati punya anak, kalian mati apa enggak ya? Apa kalian bahagia? Sebenarnya sih mati itu sih, sebenarnya kalau yang mati itu yang korban yang meninggal, bukan korban sih, orang yang mati itu sebenarnya dia duluan nyampe ke surga sih, menyusul sih, dia udah habis waktunya sih, itu sebenarnya. Kalau Tuhan bilang udah habis waktunya, karena kan kita di bumi ini kan ada jatah waktunya. Mana ya? Heran sih. Tapi kenapa ya? Perhatikanlah ya manusia sekarang. Itu dia lebih suka itu mematuhi perintah dari orang daripada peraturan di surga. Kalian pikirkan itu, mengapa manusia lebih suka mengikuti perintah dari orang daripada perintah dari surga, peraturan-peraturan dari surga. Kalian baca buku agama kalian, kalian baca semua, kalian habis itu udah kalian baca, kalian perhatikan, pasti dia lebih suka itu kalau udah paham ya agama ya, pasti dia itu ngerti bahwa dia lebih suka lihat orang, pasti lebih orang itu kenapa ya manusia itu lebih suka itu mengikuti perintah dari manusia daripada perintah dari Tuhan. Perhatikan, mau di asrama manapun, mau asrama nggak usah dibilang asrama mengenai agama manapun, yang penting setiap agama ya, dia lebih suka itu mengikuti perintah dari manusia daripada perintah dari Tuhan. Kalau percaya Tuhan sih, tapi biasa sih kalau orang yang udah mengikuti perintah-perintah itu, kan kita kan datang ke bumi ini kan sebelum dirimu masuk ke rahim ibumu, kau udah dibilang sih sama Tuhan, tugasmu itu ngapain. Barulah nanti dibentuklah kau di rahim ibumu. Habis itu kan kita udah dibentuk, dikasih tugas nih. Terus habis itu kita bukan disuruh tugas gitu aja, ibarat raja pasti ada pengawalnya. Tuhan ngasih pengawal sama kita biar kalian tahu, dan pengawal itulah khusus menjaga kita di dunia-dunia roh-roh yang nggak bisa kita lihat, dunia roh lah kalau orang bilang. Dan dialah yang ngasih tahu kita ngapain aja di bumi ini biar kalian tahu. Aku kalau ingat sama kau, hitung-hitung ya, menurut aku nih, menurut aku kamu, Tuhan itu tahu kita ngapain aja, tahu kita gimana aja, karena dia udah atur skenario buat kita. Dia udah atur kita, itu kita ngapain aja, kesini kerjamu di mana, kau ngapain, nikah sama siapa, udah diatur. Cuma kita ada mungkin otak tak gesreknya mungkin ya, beda jalur kita. Cuma kalau kita baik aja, ikut kan udah kita dikasih bimbingan rohani, ngikut itu aja, kita nanti ngikut itu aja, kita udah ngikut jalur itu loh, ikut jalur.
Tapi kenapa manusia itu udah ditentukan semua jalannya mau kemana dia bisa belok ya, kayak aku pun bisa belok ya. Gimana dibilang? Aku pun bingung ini bilang. Kita udah ditentukan. Tapi ingat lah kemana lah nanti ini. Apalagi orang-orang yang lama nikah ini ya. Kayak aku udah 31 belum nikah, kita tahu 31. Kalau di kota aku udah diceritakan orang 31 belum nikah. Kalau orang udah 31 nikah, kalau udah sendiri pasti bakal melamun. Dia pasti bingung kemana tujuan hidupku, kata aku, kemana tujuan hidupku. Ya gitulah tugasnya. Aku mau bilang langsung banyak berdoa aja lah. Satu semangat aja lah ngadapin hidup ini, buat kawan-kawan seperjuangan yang merantau. Supaya kalian jangan jelek di kampung, nama kalian di kampung kan. Kalau ditelek nama kalian di kampung kan kalian jelek, lihat orang tua kalian kan. Nah kalian jelek itu, cuma aku bilang kalian yang bagus-bagus saja lah kalian kerjain, jangan aneh-aneh kalian kerjain. Itu kalau aneh-aneh kalian kerjain, orang tua kalian kepikiran. Kalau ada kepikiran nanti umurnya pendek, kan sakit-sakit. Iya kan. Bikin gitu lah. Karena aku kerja itu aduh, ini nak terus kuat tuh lagi. Orang yang kerja karyawan itu kegiatan bolak-balik itu buat stres dulu. Karyawan itu kalau kerja ini bolak-balik itu aja stres rasanya. Ini namanya vlog sendiri, curhat apa bilangin lagi tuh. Medan lah ini kayak masuk angin. Lagi kerja dan jam 8 lagi jam 8. Tanana
kayak mana ini, cari kan ya. Ada satu kalian yang harus tahu dan bakalan membuat bumi ini hancur dan Tuhan pasti akan marah. Terus kalian ya, ini ada berita, kita harus scroll buka dari Chrome. Ini ada berita tadi ini ya, saya from news ini kasih tahu kalian ini from news ini yang kayak gini ini ya, kelihatan nggak apanya, ini nama apanya, kelihatan udah kalian ini kan bisa kalian chat aja olahraga yang dunia yang disahkan di Swedia udah resmi olahraga seks, pasti akan terjadi apa-apa, yakin lah. Sejumlah ya, saya lihat ya, olahraga di Swedia telah menyatakan seks sebagai cabang olahraga. Negara tersebut akan menjadi tuan rumah pada kejuaraan seks Eropa yang pertama kali 8 Juli mendatang. Gak ada lagi olahraga lagi selain dari situ, mungkin kalah, mungkin di Piala Dunia itulah lari ke situ lah, buka olahraga. Ada aja sekarang dunia, makanya hancurin. Siap-siap lah kalian, ntar lagi nggak lama lagi akan terjadi. Maka manusia itu telur terus saja susah dia, nggak butuh modal telur situ. Tapi kalau kalian lakukan yang terbaik, maksudnya jangan aneh-aneh kalian lakukan, nggak habis banyak duit kalian itu. Yang buat habis itu duit itu kalian lakukan itu yang aneh-aneh loh. Iya, kayak dibilang kan kalian mau yang negatif ya, kayak kalian pasti kayak udah jam 11 jam 10 ke klub, kalian itu lagi begadang kan pasti beli minuman, maka ada kan habis duit kan, mahal sebenarnya begadang apa itu yang negatif itu. Yang buat enak kan karena rame-rame ya, ada ketawa-ketawa itu ya kuncinya yang buat itunya kalian happy. Cuma kalau kalian sendiri aja lah pergi kayak buat musik kayak di rumah aja, pasti aneh rasanya kan. Aneh tapi kok nggak girang gitu ya. Itu kalian bayangkan sendiri sama rame-rame pasti enak rame-rame. Ini salah satu kalau kalian pikirkan, salah satu cara yang dibentuk iblis, yang bentuk setan supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itulah salah satu caranya, dibuat kayak suatu yang menguntungkan supaya seolah-olah manusia itu happy bahwa itu memang bagus. Sebenarnya dibaliknya itu semuanya pasti negatif. Padahal kalau ke tempat rumah ibadah nggak habis semahal itu kalau dihitung itu. Kalian pergi ke gereja, ke masjid, atau ke biara, kemana-mana kan gitu, tempat rohani nggak habis sebanyak itu dulu.
Makanya tempat yang negatif itu mahal sebenarnya. Manusia inilah itu. Memang dibilang ya, mau kalian cari aja keadilan di bumi ini pasti susah. Kalau ada keadilan di bumi pasti salah satu di tempat orang itu yang rohaninya tinggi. Kalau mau yang dekat sama Tuhan lah yang pasti dapat keadilan yang baik, yang menergut. Tapi kalau dihitung-hitung, kayak manapun kalian mau apapun masalah kalian, kayak mana penyesalannya, namanya masih di bumi ya pasti ada keadaan yang nggak bagus, ya miring lah. Namanya bumi lah, masih tempat banyak para setan. Kalau surga ya pasti nggak ada lah, pasti bagus semua. Ya itu pikir kayak manapun negaranya, yang kalian nggak tahu ya negara itu semua itu keadilan itu memang nggak ada. Keadilan itu ada itu kalau ada salah satu di orang itu yang dekat sama Tuhan pasti dapat keadilan yang baik. Tapi kalau keadilan itu yang biasa-biasa aja sih. Sebenarnya keadilan itu biar kusah kalian ya, yang benar-benar ada itu yang pihak satu sama pihak dua itu nggak merugikan. Tapi kayak mana penyelesaiannya itu ya, pasti bingung ya. Cara menyelesaikan masalah itu yang pihak satu sama pihak dua itu tidak ada yang merugikan, pasti susah kan. Hanya Tuhan yang bisa menentukan itu. Dan semua masalah itu hanya kuncinya sih hanya ada satu di antara mereka yang merendahkan hatinya untuk ikhlas. Itu aja yang menyelesaikan masalah itu. Kalau nggak ada yang merasa ikhlas, pasti nggak ada yang merasa mengapa dia, pasti semua merasa menguntungkan. Coba kalian pikir kayak mana tuh. Mau kerja apapun kita ya, putar-putar ke situ semua. Ngerti maksudnya putar-putar ke situ? Maksudnya putar-putar ke situ. Nanti kau dapat gaji, habis kerja lagi, ya untuk kelangsungan hidupnya sebenarnya. Yang buat mahal itu kan sosial gaya hidup yang buat mahal. Sebenarnya kalau makan itu nggak mahal sebenarnya. Makan yang penting kau makan apa yang sehat, itu cukup sebenarnya. Cuma kita yang buat gaya hidup dan yang kita lihat ini ya, memang mata ini kalau udah lihat gaya hidup, kalau ada yang bagus semuanya kayak gitu sih. Perhatikan semua. Aku pun bingung semua ya. Gimana dibilangnya? Siapa ini?
bingung siapa lagi mau dibilang sih. Gini kalau podcast sendiri ya, podcast berdua kan pasti ada yang dibilang enak sih. Namun dari ini kerja masuk gitu aja lah. Mau kaya pun kau genre, mau miskin pun kau tetap sama peningnya sama kau nggak punya duit, tak akan lebih pening lagi. Kuncinya hidup di dunia ini lah, bersyukur sama senang aja. Itu aja kunci yang hidup di dunia ini, bersyukur sama senang. Kalau kaya pun kalau nggak senang hatimu sama aja sih. Apalagi kalau banyak di pikiran, aduh kesalnya kalau udah capek banyak di pikiran terus yang mati rasanya, pokoknya jauh-jauh lah sih. Makanya perhatikanlah, banyak itu orang Amerika, orang Eropa sana yang udah kaya udah banyak duit, dijualnya hartanya untuk tinggal di pulau sendiri. Karena kalau udah pusing di kepala, aduh rasanya jangan lagi kejadian lagi gitu tuh, jangan lagi teringat lagi di otak ini. Pokoknya kalau ada sekali lah, kalau ada 2 kali 3 kali itu aja, aduh pecah rasanya. Mau pecah rasanya. Apalagi kayak mana bulan ini. Nanti aku bilang kak, apa mau kita bahas, kalian bisa tanya lagi, kalian bisa tanya sama aku, kalian bisa chat di komentar biar kita bahas sama-sama ya, kita cerita mana kita, dan siapa mau pengen ceritakan tentang dia biar aku bacakan ya. Ya itulah, sampai ketemu lagi. Bang Janriman, itulah namaku ya, seperti biasa. Salam perpisahan 2 anak rantau yang kalau malam masuk angin.